menyediakan 3 file. Silahkan kalian pilih, kalian post dulu videonya ya, pilih yang kira-kira menurut kalian menarik gitu ya. Dan perlu diingat kalau bisa untuk satu file untuk satu orang ya. Oke, kita mulai dari file pertama. Maaf ya, saya perjelas lagi, ini untuk yang file pertama, yaitu untuk file yang kedua, dan ini file yang ketiga. Oke. Ya, buat kalian yang pilih file nomor 1, sepertinya orang yang kalian tanyakan ini sedang berada dalam konflik batin ya. Dia merasa seperti frustasi, ada putus asa juga gitu. Karena adanya satu pengorbanan yang tidak dihargai, ada satu pengorbanan yang merasa disia-siakan, sehingga ya mungkin di sini gini ya, dia merasa sudah melakukan banyak pengorbanan gitu ya, banyak melakukan hal-hal yang istilahnya banyak yang sudah dia bantu ke kamu gitu ya. Dia sudah banyak berkorban, banyak membantu gitu, dan dia sampai, tapi istilahnya gini, tapi kenapa kok yang didapat sama dia itu tidak sesuai yang diharapkan lah ya, intinya seperti itu. Sehingga muncul seolah ada rasa kayak semacam penyesalan gitu kan. Kemungkinan di sini yang pilih file nomor 1, mungkin di sini kalian sudah kenal cukup dekat ya, dan cukup lama bisa jadi ya. Ya mungkin karena dia sebelumnya baik ya, begitu baik sama kamu, mau banyak berkorban juga sama kamu, sehingga kebaikan dia membuat kamu menjadi baper ya, jadi punya perasaan lebih gitu. Tapi justru di sini keadaan yang dirasakan sama dia, merasa pengorbanan dia itu tidak dihargai ya. Mungkin tanpa kamu sadari kamu melakukan sesuatu hal yang membuat dia kecewa juga bisa jadi gitu. Sehingga di sini ada satu keinginan, kemungkinan di sini yang pilih nomor 1 dia menjadi sedikit agak jaga jarak ya, mungkin ya untuk sekarang ini, jaga jarak dan mencoba untuk memikirkan, mengevaluasi kembali gitu segala sesuatu yang pernah dia berikan atau dia lakukan sama kamu gitu. Dan ya intinya dia sekarang ini jadi sedikit menjadi tertutup juga ya. Ya jadi intinya dia memiliki ada satu ingin mengubah keadaan gitu ya, bagaimana untuk memperbaiki keadaan yang ada, maksudnya begitu ya. Sepertinya beliau nomor 1 di sini ada satu, dia merasa seperti jadi gini, akhirnya dia jadi kayak mengungkit-ungkit gitu ya hal-hal yang sudah dia berikan ke kamu gitu. Nah mungkin ketika kamu menanyakan apakah dia punya perasaan, ya mungkin karena ya kamu sudah mulai terbawa perasaan ya, karena perhatian dia, kebaikan dia, pengorbanan dia selama ini sama kamu gitu. Jadi terkesan dia jadi kayak gimana ya, ya intinya orang yang kalian tanyakan ini yang di file nomor 1, dia dengan kondisi yang ada dengan kamu, karena ada satunya konflik batin dengan kamu, bisa jadi di sini ada satu frustasi, ada perasaan frustasi, putus asa juga gitu ya dengan kamu ini. Dia akhirnya untuk sejenak dia menjaga jarak sama kamu gitu ya, untuk
mengevaluasi kembali semua perasaan dia, apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia berikan, apa yang sudah dia ini sama kamu gitu ya intinya. Dan di sini ya apakah dia suka sama kamu, dari kartunya lebih mengatakan ke tidak ya. Ya file nomor 1 ini sepertinya memang sedang ada satu antara kamu dengan dia ya, ada kemungkinan memang ada satu masalah yang terkait dengan materi sih ya kalau dari sini. Ya jelas ya, jawabannya tidak. Justru di sini ada kemungkinan dia ingin mengakhiri situasi yang ada. Oke ya, kesimpulannya file nomor 1 karena dia merasakan satu kekecewaan atau kemungkinan adanya satu konflik ya, kamu dengan dia, sehingga itu membuat dia saat ini menjadi sedikit agak jaga jarak ya, atau mungkin benar-benar jaga jarak sama kamu, dan dia sama kamu juga sudah istilahnya sudah tidak seakrab dulu lagi gitu ya. Dan ya kalian udah sama-sama menyadari gitu bahwa ini harus diakhiri gitu, terutama dia gitu ya. Dan dia juga berharap kamu bisa mengintrospeksi diri kamu gitu, mengevaluasi diri kamu supaya kamu tersadar gitu kenapa ini terjadi, kira-kira seperti itu menurut dia ya. Ya semoga yang pilih file nomor 1, apapun kondisi kamu gitu ya dengan dia, ini terutama bagi yang sudah kenal lama ya, semoga hubungan kalian menjadi lebih baik ya, bisa lebih baik maksudnya ya, bisa lebih baik ke depannya. Kemungkinan ada 2 skenario ya, maaf ya. Yang di sisi lain gini, kalau misalkan yang kalian tanyakan di sini adalah orang yang istilahnya belum terlalu akrab ya, atau belum terlalu deket gitu, ya ada kemungkinan di sini orang yang kalian tanyakan dalam kondisi memang mengalami satu perselisihan dengan pihak lain yang berkaitan dengan masalah materi gitu ya. Nah di sini dia sedang istilahnya gini, mencoba untuk mencari solusi ataupun jalan keluar dari permasalahan ini. Jadi kesimpulannya pun sama ya, dia sedang tidak memikirkan soal perasaan sama kamu gitu, karena di sini sedang dalam perselisihan ya, dari zaman perselisihan. Ya saya buat kesimpulan saja, kalian yang pilih file nomor 1, apakah dia suka sama saya? Jawabannya enggak ya. Kalau misalkan orang yang kalian tanyakan di sini adalah yang memang sudah deket ya, kenal lama misalkan gitu sama kamu, justru di sini dia punya rencana ingin mengakhiri pertemanan ini. Dan kalau orang yang kalian tanyakan ini orang yang memang belum kalian kenal terlalu dekat, kalau orang ini belum terlalu dekat atau belum terlalu kenal ya sama kamu, ya dia tidak memikirkan soal perasaan ya, dia sedang fokus untuk menyelesaikan persoalan dia sendiri. Ya, semoga dapat dipahami. Next, kita ke file nomor 2. Yang pilih file nomor 2, apakah dia suka sama saya? Ya, dia suka sama kamu. Tapi di sini dia merasa terbebani oleh keraguan-raguan dia gitu ya. Mungkin dia takut ditolak juga bisa. Dia memiliki harapan ya, di sini harapan besar, cukup besar gitu untuk bisa dekat sama kamu, untuk bisa jadian sama kamu, ada arah ke sana gitu. Tapi ada satu beban di dalam pikiran dan hati dia gitu. Tidak menutup kemungkinan mungkin dia takut ditolak, atau juga dia pernah mengalami sakit hati, ada perasaan takut sakit hati lagi gitu, takut dikecewakan lagi gitu. Tapi intinya di sini dia mencoba menyingkirkan keraguan dia, dan yang dia harapkan atau dia inginkan adalah kamu duluan gitu, yang lebih menunjukkan satu tindakan gitu ya, yang menunjukkan bahwa kamu juga memiliki perasaan yang sama istilahnya gitu ke dia gitu.
Jadi keputusan ada di tangan kamu, yang pilih file nomor 2. Kalau memang kamu punya perasaan suka gitu ya ke dia, ya kalian diminta untuk berani mengekspresikan perasaan kalian ke dia. Nah, di sini di kartu pesannya ada memberi dan menerima. Dalam hidup ini, memberi dan menerima ada seperti menarik dan mengembuskan nafas. Ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima membuat kita tidak selaras dengan semesta. Untuk kesehatan dan kemakmuran terbaik, seimbangkanlah keduanya. Ya, jadi kamu ya, kalau memang ya hampir sama pesannya tadi ya, kalau memang kamu memiliki perasaan suka, ya jangan hanya diam gitu. Gak usah jaim, gak usah gengsi gitu. Kalau misalkan kalian yang lebih bereaksi dulu gitu, menunjukkan kode-kode dulu ke dia gitu, karena dia sejatinya juga sedang menunggu kode dari kamu gitu. Buat kalian yang pilih file nomor 2, ya kalau supaya permasalahan perasaan kalian berdua ini cepat terselesaikan, tidak membebani kalian berdua dengan rasa penasaran, ragu-ragu, bingung dan lain sebagainya gitu ya, ya segera bertindakan. Mungkin kalian bisa gitu menggunakan pertolongan dari teman atau sahabat dia gitu, atau sahabat kamu gitu, untuk menyampaikan perasaan kamu ke dia gitu ya. Pokoknya garis besarnya jawabannya ya, dia suka sama kamu, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk ngomong dulu gitu. Dia menunggu dan mengharapkan kamu yang mendekati dia dulu gitu, atau memberikan kode-kode ya kalau kamu punya perasaan yang sama. Gitu aja ya, semoga dapat dimengerti. Next kita ke file nomor 3. Nah, di file nomor 3 ini, apakah dia suka sama kamu? Jawabannya iya, tapi di sini perasaannya lebih ke perasaan nyaman sebagai sahabat sih ya, kalau dari kartunya gitu. Dia ngerasa nyaman gitu ya, sharing apapun dengan kamu, karena kamu di mata dia adalah seseorang yang cukup arif dan bijaksana gitu, dan memiliki satu mungkin sisi spiritual yang bagus, sehingga itu membuat dia merasakan mengalami banyak perubahan juga gitu, karena dia menyadari gitu, dia sering mengalami satu persoalan. Mungkin orang yang kalian tanyakan di sini bisa dikatakan orang yang ceroboh ya, cukup ceroboh, cukup emosional juga gitu, dan dia menyadari hal itu gitu, sehingga kehadiran kamu membuat dia menjadi seperti penerang di dalam kegelapan. Ya, jadi kamu ibarat kata itu penerang buat dia gitu. Jadi ya, dengan kamu dia merasa nyaman, dan mungkin karena dia sering sharing tuh, curhat sama kamu ya, hal itu membuat kamu menjadi timbul lah satu perasaan suka tadi mungkin ya. Jadi baper sendiri gitu. Tapi di sini ya apa yang dia rasakan, dia menyadari dirinya dia itu memiliki banyak kekurangan ya, kurang lebih seperti itu. Dan ketika dia menghadapi satu persoalan atau masalah atau kesulitan itu, ketika ngobrol sama kamu itu dia seperti merasakan mendapatkan pencerahan atau jawaban gitu, dan dia menjadi tersadarkan gitu, dia memiliki banyak kesadaran. Maksudnya gini, kesadaran dia menjadi lebih baik gitu, kedewasaan dia gitu, karena kamu. Jadi karena ini adalah kartunya dia, ya dia merasa nyaman sama kamu karena kamu sosok yang benar-benar menurut dia itu bisa menjadi satu sahabat yang baik ya, memberikan dia pencerahan gitu. Di sini kartu pesannya, saatnya membuang racun-racun dari tubuh dan pikiran. Tarik nafas yang dalam dan lepaskan semua rasa khawatir, stres dan kesedihan. Seiring tiap hembusan nafas, nikmati anugerah pemurnian kembali. Ya, jadi semakin ditekankan lagi ya, bahwa orang yang kalian tanyakan di sini, kalau misalkan orang ini kalian sudah kenal deket gitu ya, ya dia menganggap kamu tuh sebagai teman curhat yang nyaman, yang buat nyaman dia dengan kamu. Dia merasa banyak terbantu ya ketika dia menghadapi satu beban atau masalah. Kalau misalkan yang di file nomor 3 ini, orang yang kalian tanyakan adalah orang yang belum terlalu dekat gitu ya, dia sedang
membutuhkan seseorang yang bisa memberikan dia petunjuk ya, atau nasihat atau saran atas persoalan yang sedang dihadapi. Jadi dia sedang tidak memikirkan persoalan perasaan dia gitu ya, ataupun cinta atau apa gitu ya. Dia sedang dalam proses butuh healing ya, intinya gitu. Seseorang yang bisa membantu dia dalam healing untuk mengatasi permasalahan dia, rasa khawatir dia, stres dia gitu. Jadi untuk file nomor 3 jawabannya, apakah dia memiliki perasaan suka sama kamu? Iya, suka, tapi dalam konteks bukan cinta ya, dalam tanda petik dia menganggap kamu nyaman, menganggap kamu sebagai tempat orang yang membuat dia nyaman, intinya ya, orang yang membuat dia nyaman ketika berkeluh kesah gitu. Kalau misalkan ini bukan orang yang terlalu dekat atau belum terlalu kenal sama kalian, apakah dia suka sama kamu? Enggak ya, karena yang dia butuhkan sekarang ini bukan pasangan atau seseorang untuk berbagi kasih sayang, tapi di sini dia membutuhkan sosok yang bisa mendengarkan keluh kesah dia. Tapi di file nomor 3 ini ada 2 skenario ya, tidak menutup kemungkinan juga karena dari awal rasa nyaman akhirnya bisa menumbuhkan satu perasaan cinta, juga tidak menutup kemungkinan ya hal itu bisa terjadi. Ya tunggu prosesnya aja, biarkan waktu yang menentukan gitu ya. Intinya kehadiran kamu buat dia adalah sesuatu yang berarti ya. Jadi buat kalian pilih plan nomor 3, disyukuri aja karena kehadiran kamu memiliki arti buat orang lain ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam damai.